Puji Tuhan, Salam saudara-saudara dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali. Oleh anugerah Tuhan kembali kita boleh bersama-sama pada kesempatan ini untuk menikmati Tuhan lewat persekutuan ini, lewat tayangan ini yang saya percaya memberkati saudara. Saudara khususnya jemaat GPD Sola Gracia. Mari sebelum saya menyampaikan firman Tuhan yang menjadi pesan Tuhan bagi saudara dan saya, mari kita berdoa. Terima kasih kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa di sorga. Pada saat ini kami kembali boleh ada dalam persekutuan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memerlukan kebenaran firman Tuhan yang membekali kehidupan kami dalam kami melayani dan mengiringi Engkau. Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi jemaat Tuhan, setiap telinga-telinga yang mendengarkan akan berita firman Tuhan ini. Dan kami percaya lewat firman Tuhan ini ada kekuatan baru yang kami miliki. Lawat kami Bapa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Kami akan siap dengar firman-Mu. Engkau berfirman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, saya akan membaca firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-6. Yeremia pasal 18 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Puji Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan. Yeremia sebagai seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan firman. Dan firman Tuhan juga sampai kepada saudara dan saya pada saat ini. Ia akan memberikan sebuah pesan bagi setiap saudara dan saya, bagaimana kita hidup di dalam tangan Tuhan. Saya pernah berkata bahwa hidup dalam tangan Tuhan adalah bicara tentang pemeliharaan, bicara tentang pertolongan. Dan ayat ini bicara tentang pembentukan. Hidup dalam tangan Tuhan, Tuhan membentuk saudara dan saya untuk menjadi pribadi yang benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hidup dalam tangan Tuhan adalah digambarkan sama seperti tanah liat di tangan seorang penjuna. Dalam gambaran ketika Tuhan berkata kepada Yeremia untuk supaya Yeremia pergi kepada tukang periuk, bagaimana tukang periuk membuat onggokan tanah itu menjadi benda yang bernilai, menjadi benda yang berarti, menjadi bejana yang mulia, menjadi bejana yang indah. Demikian juga dengan kehidupan orang percaya. Kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan, dan di dalam tangan Tuhan itu Dia membentuk saudara dan saya. Di ayat pertama dan ayat kedua dikatakan, apabila bejana itu rusak. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dosa yang menyebabkan terjadi kerusakan dalam kehidupan manusia. Bicara kehidupan rohani yang telah rusak karena dosa. Maka itu sebabnya Tuhan tidak menghendaki kerusakan ini terus berlanjut, maka kita yang ada di dalam tangannya, Dia terus membentuk kita. Sekali lagi, ayat ini berkata, apabila tanah yang dibuatnya itu, apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain. Saudara, kita ada dalam tangan Tuhan dan Tuhan membentuk. Ya. Dia membentuk sesuka hatinya. Dia membentuk menurut pandangannya. Saudara, dasarnya Dia membentuk kita adalah karena dosa pelanggaran, sehingga Dia akan membuat kita kembali menjadi indah. Dan mungkin saudara akan bertanya, bagaimana cara membentuk? Bagaimana cara Tuhan membentuk hidup ini? Saudara, di dalam kehidupan kekristenan, apa yang disebut dengan proses? Hidup ini menjalani sebuah proses dari waktu datang kepada waktu. Dari hari kemarin, hari ini, dan hari seterusnya. Selama kita masih diberi kesehatan, selama kita diberi nafas hidup, dan kita bisa menjalani hari-hari hidup, itu adalah bicara sebuah proses. Dan di dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk saudara dan saya. Dia sedang membentuk kita untuk menjadi indah di dalam kita melayani dan mengiring akan Tuhan. Dan bagaimana bentuk proses itu?
persoalan dan pergumulan, iya, masalah dan tantangan yang Tuhan izinkan terjadi, demikianlah cara Tuhan memproses setiap kehidupan anak-anaknya. Yang digambarkan seperti bangsa Israel dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Mereka diproses dari waktu datang kepada waktu. Selama 40 tahun mereka dalam perjalanan itu diproses. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya pernah menyinggung mereka dalam perjalanan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Ada yang tidak tahan diproses, saudara-saudara. Ketika Tuhan izinkan mereka mengalami kekurangan, mereka memberontak pada Tuhan. Ketika Tuhan izinkan mereka mengalami kesusahan, mereka berbantah kepada Tuhan. Itu adalah bicara proses. Tuhan izinkan mereka mengalami kesulitan-kesulitan untuk melihat sampai sejauh mana mereka mau tetap setia dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan izinkan juga ketika mereka dalam keadaan punya, tetapi juga pun terkadang mereka tidak tahu mau bersyukur kepada Tuhan. Dari proses waktu datang kepada waktu itulah, saudara-saudara, Tuhan sedang melihat sampai sejauh mana kesetiaan mereka dalam Tuhan. Dan saya mau sampaikan kepada kita, saudara, khususnya jemaat GPD Sola Gracia, hidup ini adalah sebuah proses. Dan nanti setelah orang sudah mati baru selesai proses dalam perjalanan hidup. Dan Tuhan pakai dengan caranya dari setiap persoalan dan pergumulan yang terjadi dalam hidup ini, untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji kesetiaan kita, untuk menguji sampai sejauh mana kita mau tetap bertahan di dalam melayani dan mengingatkan Tuhan. Dan saudara-saudara, di dalam proses itu sendiri, seperti apa yang Rasul Paulus katakan, ujian yang datang dalam kehidupan setiap orang percaya tidak mendatangkan sukacita. Sekali lagi, apa yang Paulus katakan dalam proses itu tidak mendatangkan sukacita, tapi mendatangkan duka cita. Tetapi di balik dari duka cita itu ada kemuliaan. Amin, saudara-saudara. Artinya di balik dari segala proses itu mungkin engkau harus menderita, ya. Tetapi kita mau percaya ketika kita mau tak bertahan kepada Tuhan, di balik dari segala proses yang mendatangkan duka cita itu ada sukacita yang Tuhan persiapkan bagi setiap saudara dan saya di dalam kita melayani dan mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya kembali dalam tulisan firman Tuhan di sini. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Saudara, inilah rencana Tuhan bagi setiap orang percaya. Sebab kalau tidak melewati proses, maka mustahil kita akan mencapai apa yang disebut dengan kemuliaan. Proses adalah satu langkah-langkah untuk mencapai kemuliaan. Sama seperti seorang anak sekolah ketika dia harus melewati proses ujian sekolah. Berarti dia akan naik kelas dan dia akan menuju kepada tingkat selanjutnya untuk mencapai keberhasilan. Begitu juga dengan kehidupan saudara dan saya. Maka itu sebabnya mari di dalam kehidupan kita melayani mengiring Tuhan, tantangan katakan boleh ada, persoalan dan pergumulan ada di sekitar kita. Dalam konteks sebagai sebuah proses, sampai sejauh mana kita mau tetap senantiasa berharap kepada Tuhan. Dalam tulisan firman Tuhan, saudara-saudara, saya mau baca apa yang terjadi terhadap Yakub dalam Yesaya pasal 43. Saudara, kita buka Yesaya pasal 43 ayat 1, dikatakan begini. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau. Saudara-saudara, untuk masuk dalam rencana Tuhan, kehidupan kekristenan harus melewati sebuah proses pembentukan. Sebagaimana ketika Yakub dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang benar-benar sebagai pribadi yang dipakai oleh Tuhan. Dalam tulisan firman Tuhan, nama Yakub disebut sebagai penipu, lalu diganti dengan nama Israel. Dari latar belakang Yakub sebagai penipu, kemudian diganti nama menjadi Israel. Ini menunjukkan bahwa Tuhan telah membentuk dia menjadi pribadi yang menang. Iya, menjadi pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Ketika dalam perjalanannya, ketika dia dikejar-kejar oleh Esau, dan ketika malam dia tidur lalu kemudian dia bergumul sepanjang malam dengan malaikat Tuhan. Disitulah momen dia mana Tuhan membentuk dia.
Dia dibentuk melalui sebuah pergumulan yang berat sepanjang malam. Dan pada akhirnya dia menang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Yesaya pasal 43 di sini memberikan sebuah gambaran dalam setiap kehidupan orang percaya. Dia yang membentuk saudara dan saya. Yang digambarkan seperti bejana ya, yang dibentuk oleh tukang periuk, tukang penjunan. Dia bentuk sedemikian rupa. Yang saya sampaikan, sering saya sampaikan di mimbar Sola Gracia. Ketika membentuk bejana itu, maka tanah liat yang menjadi bahan material bejana itu, ya, periuk itu dibanting, dibongkar sana sini, saudara. Sesuka menurut cara pandangnya sang penjunan ini, sampai kemudian menghasilkan bejana periuk yang indah. Begitu juga dengan kehidupan kekristenan. Hari-hari ini saya sering sampaikan dan memang masih ada di sekitar kita COVID-19, pandemi COVID-19. Apa yang sedang terjadi sekarang atas izin Tuhan itu ada, dan saudara dan saya ada di dalamnya. Kita masih hidup di dunia ini, saudara. Saya boleh katakan bahwa ini adalah tantangan, ini adalah ujian bagi saudara dan saya. Konteks ayat firman Tuhan ini adalah untuk membentuk kehidupan kita. Sekali lagi, di balik dari segala kesulitan, di balik dari COVID-19 yang terdampak di dalam kehidupan saudara dalam setiap hari dalam hidupmu, saya percaya ada kemuliaan Tuhan bagi kita yang tetap senantiasa tetap berharap kepada Tuhan. Dalam ayat ini berkata, masih dalam Yesaya pasal 43, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Saudara-saudari kasih Tuhan, Tuhan yang menjadi jaminan dalam setiap hidup engkau. Bapak, Ibu, saudara sekalian, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Dia yang memberi jaminan dalam engkau, maka kalau dia membentuk kita melalui berbagai macam tantangan, melalui berbagai macam persoalan, dia tidak membiarkan, dia tidak meninggalkan kita, tapi dia ada dan dia menyertai. Sebab firman Tuhan memberikan jaminan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau dan aku yang telah memanggil engkau. Saudara-saudara dikasih Tuhan, maka untuk itu saya menyampaikan, kekristenan adalah bicara sesuatu yang sangat istimewa. Mengapa demikian? Karena kita dibentuk oleh Tuhan. Sekali lagi, kita dibentuk oleh Tuhan dan kita akan dijadikan indah. Ketika bejana itu sudah menjadi indah dan akan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara jemaat yang ada di rumah, khususnya jemaat GPJ Sola Gracia, mari saya sampaikan pesan sesuai dengan pesan firman. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan November, saudara-saudara kasih Tuhan. Mari, sebentar kita akan memasuki bulan Desember. Kita sudah ada di ujung tahun 2020. Saya tidak tahu persoalan pergumulan apa yang telah berhasil engkau melewati itu karena Tuhan yang sudah menolong saudara. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita hanya mau berserah kepada Tuhan. Yang pasti bahwa dari proses datang kepada proses, saya percaya Tuhan terus berikan kekuatan kepada saudara, beri kemampuan kepada saudara, dan kita terus mampu menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang sedang terjadi sekarang. Dan saya percaya, sebagaimana Yakub dia dibentuk oleh Tuhan sampai dia menjadi pribadi yang berkemenangan, saudara juga terus menjadi pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Salam dari saya untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, orang yang ada di sekitar saudara, tetap ada dalam perlindungan Tuhan, dan juga cita damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus menjadi bagian saudara sekalian. Amin. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, segala pujian syukur hanya bagi Engkau untuk kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Hamba-Mu sudah beritakan, dan kami percaya setiap kami semua, khusus jemaat GPJ Sola Gracia, mendengarkan berita ini. Kami makin menyadari bahwa dalam perjalanan hidup ini ada proses demi proses yang harus kami lewati. Dan kami percaya Tuhan tidak biarkan kami. Engkau yang terus berikan kekuatan dalam hidup kami. Melalui proses-proses itu, kami akan menjadi indah di mata Tuhan. Kami akan menjadi mulia di mata Tuhan. Karena Engkau yang membentuk setiap kehidupan kami, sehingga kami menjadi berharga. Bapa, hamba berdoa Tuhan berkati seluruh jemaat Sola Gracia, khususnya jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang mendengarkan tayangan ini. Tilik setiap mereka, baik pribadi dalam kehidupan keluarga, suami istri dan anak-anak. Kami percaya Tuhan ada bersama terus dengan mereka. Kemenangan demi kemenangan mereka raih. Walaupun di tengah kesulitan dan keadaan sekarang hari-hari ini,
situasi-situasi yang tidak menentu. Tapi kami yakin dan percaya, Engkau Tuhan yang menjadi jaminan dalam setiap kehidupan kami seluruh jemaat, dan lebih khusus jemaat GPD Sola Gracia. Berkati mereka dalam tugas pekerjaan, dalam usaha, dalam mata pencarian. Tuhan berkati mereka dengan segala berkat Tuhan jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Dan lindungi mereka semua dengan kuat kuasa-Mu. Jauhkan dari bahaya, niat jahat, orang jahat, iblis, kuasa kegelapan. Jemaat Tuhan senantiasa terus aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa turun kiranya berkat Tuhan atas jemaat Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani. Penyertaan dan pertolongan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus jadi bagian mereka sekarang sampai selamanya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Haleluya.